السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam berkah ini kita kembali bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ya, setelah hari Senin tidak ada ya. Hari Senin memang rentan untuk tidak ada ya. Ya, mungkin besar Senin ini ada, tapi 2 minggu lagi kayaknya tidak ada lagi ya. Makanya kalau akhir pekan saya tidak ada jadwal yang tetap akhir pekan. Kalaupun ada jadwal yang tetap saya tidak janjikan untuk rutin ya, paling 2 kali sebulan ya. Karena dalam sebulan itu pasti keluar dari Makassar 1 kali atau 2 kali. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Makruh artinya kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Itu makruh. Meskipun yang makruh ini tidak mendatangkan dosa, tapi tetap saja dianjurkan untuk dijauhi. Ya, meskipun yang makruh ini tidak mendatangkan dosa, tapi dianjurkan untuk tetap dijauhi. Kenapa? Karena kehidupan seorang mukmin itu hendaknya mengejar yang namanya pahala dan kebaikan. Ya, kalau amalannya itu tidak mendatangkan pahala, maka hendaknya dia berpikir, ya, ini amalan saya ini mendatangkan pahala atau tidak. Ya, kalau tidak mendatangkan pahala, ya sama saja bagi dirinya, itu hal yang sia-sia. Ya, tapi kalau mendatangkan pahala, maka itu sangat dianjurkan. Ya, di antara yang makruh, ya, misalnya mencabut uban, itu mencabut uban hukumnya makruh. Ya. Mencabut uban hukumnya makruh, tidak haram. Ya. Tapi di antaranya juga banyak hal-hal yang makruh. Ya. Misalnya meninggalkan salat malam, itu juga hukumnya makruh. Ya. Meskipun tidak haram, tapi kalau tinggalkan tetap makruh. Dan juga amalan-amalan yang lain. Ya. Masuk masjid dengan kaki kiri, ya. Itu juga makruh. Masuk WC dengan kaki kanan, itu hukum semuanya makruh. Sekarang kita akan mempelajari hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Pertama, berwudu di tempat najis. Berwudu di tempat najis. Para ulama telah mengharamkannya karena dikhawatirkan ada najis yang terpercik ke tubuh kita atau ke pakaian kita. Kemudian yang kedua, menambah basuhan lebih dari 3 kali. Ya, ketika membasuh anggota wudu, maka tidak dibolehkan untuk membasuhnya lebih dari 3 kali. Harus 3 kali paling maksimal. Rasulullah SAW bersabda dalam Rasulullah SAW berwudu, ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah, ya, rahimahullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan wa qala man zada
faqad asa'a wa dhalam. Rasulullah berwudu 3 kali. Lalu bersabda, siapa yang menambah kebasuhan lebih dari 3 kali, maka ia telah berbuat buruk dan zalim. Karena ia telah berbuat buruk dan zalim. Karena itu dianggap sebagai pemborosan. Kemudian yang ketiga adalah boros terhadap air. Boros terhadap air. Karena boros terhadap air ini juga telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah dalam ayat dan juga dalam hadis. Bahkan dalam sedekah pun ada pemborosan. Dianggap ada pemborosan. Di dalam hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi dhuri sarafin wala bakhilah." Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah, tapi ingat tanpa berlebihan dan tanpa berlaku sombong. Tanpa berlebihan dan tanpa berlaku sombong. Makanlah tanpa berlebihan dan makanlah tanpa berlaku sombong. Sekarang kalau makan tanpa berlebihan, sekarang itu banyak orang makan berlebihan. Makanan berlebihan, baik dari segi jenisnya, aneka makanannya, ataupun dari segi kadar makanan yang masuk ke lambung kita. Itu makanan berlebihan. Dari segi jenisnya, itu berdasarkan budaya dan kebiasaan. Dari segi jenisnya, makanan yang ada di hadapan kita itu tergolong boros atau tidak, itu tergantung pada budaya. Pada masa dahulu, masa Nabi, para sahabat, tabi'in, kalau di hadapan mereka sudah ada 3 jenis makanan, maka itu dianggap pemborosan. Kalau sudah di depan mereka ada 3 jenis makanan, itu dianggap sebagai pemborosan. Tapi pada masa sekarang, 3 jenis makanan itu dianggap biasa. Dianggap biasa. Itu tergantung budaya dan kebiasaan. Tapi kalau sudah beraneka macam, terlalu banyak juga, itu juga sudah bisa dianggap sebagai pemborosan. Apalagi kalau tidak bisa dimakan semua, bahkan sebagiannya dibuang, itu termasuk pemborosan. Adapun dari segi kadar, maka seorang mukmin memakan makanan cukup dengan atau cukup untuk menegakkan punggungnya. Dalam hadis Al-Miqdad, Rasulullah bersabda, bihasabi imri'in muslim akalat yuqimna sulbahu. Bahwa seorang muslim itu cukup untuk makan makanan yang bisa menegakkan punggungnya. Artinya, makanya beliau mengatakan, kalau seandainya kalau seandainya terpaksa kita harus makan banyak, maka sepertiga maka lambung kita itu harus dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk masuknya udara. Itulah petunjuk Rasulullah dalam makanan. Dan memang perut ini adalah faktor penyakit yang paling besar, yang paling banyak, yang paling luar biasa. Dan rata-rata penyakit yang ada sekarang, faktornya adalah makanan. Makanya yang paling sehatlah orang-orang yang menjaga makanannya. Kemudian kemudian makanan tanpa berlaku sombong. Ini juga mungkin makanan berlaku sombong pada masa sekarang sudah banyak sekali, terutama di medsos. Masuk ke restoran, kemudian diupload di medsos, katakan saya sudah di restoran. Mungkin sebagian orang tidak sombong, tapi kebanyakannya adalah agar menuai pujian. Ini juga kita juga harus hati-hati terhadap ini. Rasulullah sudah mengingatkan tidak boleh makan boros dan makan
dalam keadaan sombong, demikian pula minum. Lalu kemudian berpakaian. Lalu setelah itu bersedekah. Bersedekah juga ada pemborosan. Pemborosan dalam sedekah adalah mengeluarkan sedekah lebih dari sepertiga harta kita, dengan mengurangi hak-hak keluarga dan diri kita. Jadi sedekah itu adalah harta yang lebih dari kebutuhan primer keluarga kita. Itulah sedekah. Jadi Rasulullah bersabda, "Ibda biman ta'um." Dalam persoalan nafkah, sedekah, kita harus memulai dari orang yang kita tanggung, istri, anak-anak, diri kita, istri kita. Adapun kalau ada kelebihan, maka itulah kalau silakan disedekahkan. Bagaimana hukumnya kalau menyedekahkan seperti setengah harta atau seluruh harta? Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi dan menyerahkan ini seluruh harta untuk digunakan, karena saat itu kaum muslimin sangat membutuhkan. Umar datang dengan setengah hartanya. Jawaban para ulama yang mengatakan bahwa menyerahkan seluruh harta untuk sedekah itu merupakan pemborosan. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya dengan beberapa alasan. Pertama, kaum muslimin sangat membutuhkan harta. Artinya tidak ada sumber pemasukan lain, tidak ada sumber bantuan lain dari kaum muslimin selain harta Abu Bakar. Maka beliau datang dengan seluruh harta. Yang kedua, syaratnya adalah hatinya orang yang bersedekah itu harus menyamai hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa hati Abu Bakar? Maksudnya dia adalah orang yang sangat bertawakal. Abu Bakar itu adalah orang yang seperti itu. Ketika Rasulullah bersabda, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga?" Dia mengatakan, yang saya tinggalkan untuk keluarga Allah dan Rasul, tidak ada yang lain. Saya berharap bertawakal kepada Allah. Jadi memiliki hati yang kuat. Yang ketika bersedekah, besoknya tidak lagi menyesal kenapa kemarin saya menyerahkan seluruh harta, tidak ada penyesalan. Yang ketiga, yakin bahwa keesokan harinya uang itu akan kembali, meskipun tidak semuanya. Yang penting ada usaha. Abu Bakar radhiyallahu anhu punya usaha dan dia yakin, walaupun dia menyerahkan seluruh hartanya, tapi beberapa hari kemudian harta itu pasti akan kembali karena dia punya usaha. Jadi ada tiga itu, kebutuhan yang sangat mendesak oleh seluruh kaum muslimin, tidak ada sumber lain kecuali harta Abu Bakar. Kemudian tawakalnya yang tinggi, kalau seperti kita tidak dianjurkan. Yang ketiga adalah keyakinan bahwa itu akan kembali dalam waktu dekat. Demikian pula Umar yang datang dengan menyumbangkan setengah hartanya. Demikian. Seperti itu. Mereka memiliki hati yang sangat kuat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah ingatkan di antara tanda-tanda ibadah Rahman dalam surah Al-Qur'an, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Di antara tanda-tanda ibadah Rahman, orang-orang bertakwa, kalau mereka berinfak, bersedekah, mereka tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi. Mereka pertengahan dalam sedekah. Termasuk tadi dalam pemborosan sedekah adalah lebih memperhatikan sedekah pada orang lain dibandingkan daripada nafkah keluarga. Ini juga ada orang-orang seperti itu. Saudara saya seperti itu, kakak saya seperti itu. Kalau urusan teman-temannya sangat luar biasa, uangnya habis di teman-teman. Giliran istri dan anak-anaknya, tidak ditahu mau makan apa besok lusa. Kalau teman-temannya, masya Allah, kalau sekali-kali tidak ada problem. Kalau kehidupan kita setiap waktu seperti itu, namanya pemborosan.
Itu namanya pemborosan. Makanya dia meskipun misalnya sangat luar biasa keahliannya dalam bangunan, tapi tetap saja banyak utangnya. Ya. Tetap saja banyak utangnya. Ya. Seperti itu ya. Karena lebih memperhatikan orang lain dibandingkan daripada keluarganya. Ya. Kalau sekali-sekali itu tidak berproblem, silahkan. Tapi kalau kehidupannya setiap hari, setiap waktu seperti itu, maka itu merupakan hal yang dianggap sebagai pemborosan. Termasuk dalam berair wudhu, termasuk dalam air wudhu. Ya. Makanya di keran itu kalau berwudhu ya sedikit-sedikit lah. Ya. Kalau langsung full, Pak, itu pemborosan itu. Ya. Ya. Kalau langsung full pemborosan, ya. Dan pemborosan itu ada dua jenis. Ada yang namanya tabdzir, ada yang namanya israf. Tabdzir lebih parah daripada israf. Tabdzir artinya mengeluarkan harta pada hal yang sia-sia atau hal yang diharamkan. Itu namanya tabdzir. Ya. Mengeluarkan harta pada hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya atau pada hal yang diharamkan. Ya. Menggunakan harta pada maksiat itu dianggap tabdzir. Pemborosan jenis tabdzir. Ya. Adapun yang namanya israf, maka itu adalah berlebihan, ya, berlebihan menggunakan harta pada hal-hal yang dibolehkan. Ya. Makan tapi berlebihan, ya. Minum tapi berlebihan, berpakaian tapi berlebihan. Ya. Itu namanya israf. Ya. Dan tentunya juga ada dosanya. Tapi dosa tabdzir, dia mengeluarkan harta pada kemaksiatan, itu juga merupakan hal yang lebih berbahaya, lebih banyak dosanya dibandingkan daripada israf. Jadi berwudu hendaknya menggunakan air secara baik, secara hemat. Tadi. Kemudian di antara makruh, hal-hal yang makruh dalam wudu adalah meninggalkan sunnah wudu. Misalnya tidak berkumur-kumur, tidak memasukkan air ke dalam hidung, tidak mengusap telinga, itu hukumnya makruh. Meskipun boleh, tapi itu hukumnya makruh. Termasuk tidak berdoa setelah berwudu. Jadi kalau tidak berdoa setelah berwudu hukumnya makruh. Ya, kita hendaknya setelah berwudu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang Rasul ajarkan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau ditambah dengan Allah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, maka juga dibolehkan. Ya. Kemudian di antara hal yang disebutkan oleh Syekh dalam buku ini, di antara yang dimakruhkan adalah berwudu dengan air bekas, ya, dengan air bekas wudu atau mandinya kaum wanita. Ya, tapi itu belum ada hadisnya. Ya, larangan. Ya, Rasulullah SAW melarang untuk menggunakan air bekas wudu atau mandi kaum wanita digunakan oleh laki-laki. Ya, tapi hadis ini kata para ulama telah dihapus hukumnya. Ya, telah dihapus hukumnya karena Rasulullah SAW pernah mandi dengan bekas air mandinya Maimunah bintul Harith istrinya. Ya, kemudian orang-orang yang disunahkan untuk berwudu setiap kali sholat. Orang-orang yang disunahkan untuk berwudu setiap kali sholat, yang pertama adalah Shahibus Salis. Shahibus Salis artinya orang yang
mohon maaf, air urinnya itu tidak berhenti. Ya. Urinnya tidak berhenti. Kalau dia buang air, maka urinnya meskipun berhenti tapi dalam 10 menit, 20 menit ke depan tetap ada tetesan-tetesan yang keluar. Itu namanya orang yang kencingnya tidak terputus. Orang yang kencingnya terus-menerus ada. Ya, dan ini juga ya biasanya ada orang yang kena penyakit. Atau kalau ada orang yang sudah berumur, ya biasanya seperti itu. Orang yang seperti ini disunahkan untuk berwudu setiap sholat. Ya, disunahkan untuk berwudu setiap sholat. Ya. Tapi kalau dia yakin ada kencing yang keluar, maka dia wajib untuk membersihkannya kemudian berwudu. Tapi kalau dia tidak yakin, maka dia tetap disunahkan untuk berwudu setiap kali sholat. Tentu ini merupakan hal yang sulit, ya. Hal yang sulit. Tapi kata para ulama, kalau ada orang yang seperti ini, maka dia ketika buang air membasuh tempat keluarnya kencing. Lalu setelah itu dia membasahi kemaluannya, ya, kemaluannya atau di atas kemaluannya, ya. Lalu setelah itu kemudian dia tidak perlu memperhatikan yang keluar dari kemaluan. Ya, artinya ketika dia buang air, kan dia tidak akan terputus, walaupun dia keluar dari WC dan sebagainya, tidak akan terputus. Kata para ulama, caranya adalah karena dia dimaafkan, dia sudah dimaafkan. Tapi agar dia tidak ragu-ragu, dia membasuh kemaluannya tanpa dilap, tanpa dilap. Ya, tanpa dilap. Tujuannya apa? Agar ketika ada yang keluar dari kemaluannya, dia yakinkan dirinya bahwa itu adalah air yang dia basuh tadi dan bukan air kencing. Jelas ya, itu kata para ulama. Ya. Karena dia sudah dimaafkan. Ya. Ribet kalau tidak dimaafkan. Ya. Tiap keluar pergi wudu lagi. Ya. Tiap keluar dibersihkan, wudu lagi. Mau salat keluar lagi. Ya. Makanya kata para ulama, karena kalau sudah merasa seperti itu, maka basuhan ketika buang air itu tidak perlu dilap, ya, tidak perlu dilap atau dibasahi bagi area di atas kemaluan, agar ketika ada yang keluar yakin saja bahwa itu adalah air yang kita basuh tadi dan bukan air kencing. Ya. Orang yang seperti ini disunahkan untuk berwudu setiap kali sholat, disamakan dengan kaum wanita yang keluar darahnya tanpa henti. Ya. Yang kedua, orang yang disunahkan untuk berwudu setiap waktu sholat adalah kaum wanita yang mustahadah. Mustahadah itu adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita selain darah haid dan selain darah nifas. Dia darah penyakit. Kan darah wanita itu ada 3. Darah wanita itu ada 3. Yang pertama nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan. Darah yang keluar karena faktor melahirkan. Mayoritas ulama mengatakan nifas adalah darah yang keluar pada saat pembukaan. Ya. Pembukaan ketika melahirkan ada 10, 1 sampai 10. Ya. Dari 1 sampai 10. Darah yang keluar pada pembukaan pertama mau melahirkan itulah nifas. Ya. Jadi sejak pembukaan pertama keluar darah, ya, maka tidak lagi sholat. Ya, tidak lagi sholat. Ini pendapat mayoritas ulama. Hanya saja dalam mazhab Hanabilah, Hambali, mereka mengatakan darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Itu problem itu kalau darah setelah keluar melahirkan. Artinya perempuan selama
sakit, menahan rasa sakit untuk melahirkan itu, dia harus sholat. Iya, jelas ya. Mereka darah nifas itu adalah yang keluar setelah melahirkan. Jadi dia dibolehkan untuk tidak sholat setelah melahirkan dan bukan sebelum melahirkan. Tapi menurut pendapat mayoritas ulama lebih benar, insyaallah taala, bahwa sekedar ada pembukaan untuk melahirkan, maka itu sudah termasuk darah nifas. Dan nifas ini batasan maksimalnya tidak ditentukan. Meskipun satu hari berhenti darahnya setelah melahirkan, satu hari keluar darah berhenti, itu sudah dianggap suci untuk nifas. Bahkan dalam beberapa para ulama mengatakan, kalau kasus melahirkan tanpa keluar darah, maka itu tidak dianggap sebagai nifas. Kalau ada kasus melahirkan tanpa adanya darah yang keluar, tapi kan ya mungkin tidak ada yang seperti itu. Ya. Bahkan yang namanya sesar pun tetap ada darah yang keluar walaupun sesar. Ya. Intinya adalah bahwa nifas itu waktu paling minimalnya tidak ada batasan. Adapun waktu paling maksimalnya adalah 40 hari. 40 hari menurut mayoritas ulama. Maksudnya 40 hari ini kalau sampai hari ke-40 dari hari melahirkan, dia darahnya tidak berhenti, maka darah yang keluar pada hari ke-41 itu dianggap istihadah, darah penyakit dan bukan darah nifas. Pada hari ke-41 dia harus sholat, dia harus sholat. Dia kalau puasa dia harus puasa. Tapi kalau darahnya sudah suci pada hari ke-20, 25, maka dia sudah harus sholat pada hari ke-26. Ya. Tapi kalau seandainya tidak terputus darahnya sampai hari ke-40, maka hari ke-41 dia harus sholat meskipun darahnya masih keluar. Karena darah yang keluar setelah hari ke-40 itu dianggap sebagai darah penyakit atau darah istihadah. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, beliau mengatakan, kanatil nisa fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlis 40 yawman. Ya, kata beliau, kaum wanita pada zaman Nabi itu tidak melakukan salat puasa selama 40 hari dalam masa nifas. Dalam mazhab Syafi'i 60 hari. Dalam mazhab Syafi'i 60 hari. Ya, mereka kalau darah tidak berhenti maka batasan maksimal nifasnya 60 hari. Tapi ini juga tidak, insya Allah tidak sahih. Yang sahih 40 hari. Lagi 60 hari adalah waktu yang sangat panjang. 60 hari itu waktu yang sangat lama. Itu darah nifas. Kemudian yang kedua adalah darah haid. Ya, darah haid kita kenal, darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim, darah yang keluar dari rahim dan teratur pada wanita biasanya. Ya, dari yang keluar dari kaum wanita dari usia 13 tahun, ya, dan berhenti pada usia tertentu, usia 45, 50, tergantung pada wanitanya. Ya. Dan dia teratur. Kebanyakan kaum wanita haidnya 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari. Dan batasan paling maksimal haid adalah 15 hari. Batasan paling maksimal. Para ulama juga berpendapat dengan pendapat yang banyak. Ya. Tapi ya, mungkin 15 hari itu adalah batasan maksimal untuk haid. Ya. Dan ya, beda-beda juga nanti jenis darahnya. Ya, darah haid, darah nifas, darah penyakit atau istihadah itu beda-beda. Intinya adalah seperti itu ya. Darah haid adalah darah yang keluar secara teratur ya, bagi kaum wanita dari yang keluar dari rahim. Kemudian yang ketiga adalah darah penyakit atau darah istihadah. Darah istihadah ini adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang bukan darah nifas dan bukan pula darah haid. Bukan darah nifas dan bukan pula darah haid. Dan darah ini adalah darah yang paling problem
ya, dalam diri seorang wanita. Ya, darah istihad yang paling darah yang paling membuat masalah. Ya. Dari segi apa? Pertama dari segi kebersihan dan kesehatan wanita sendiri. Ya, karena itu darah penyakit. Karena itu darah penyakit. Ya. Wanita yang keluar darah yang seperti ini artinya dia sakit. Ya. Yang kedua, pada hukumnya untuk membedakan antara darah penyakit dengan darah haid itu lumayan ribet juga itu, ya. Untuk membedakan antara darah haid dengan darah penyakit, dan itu banyak membingungkan. Tapi para ulama sudah membuat aturan, meskipun aturan ini juga ya lumayan sulit juga untuk apa namanya diketahui atau diberikan solusi. Kalau ada yang ke darah penyakit pada wanita keluar, maka harus menentukan batasan normal haidnya atau kebiasaan haid. Misalnya kebiasaan wanita yang haid itu 7 hari, 7 hari setiap bulan. Tiba-tiba pada suatu kali darah keluar sampai 8 hari, 9 hari atau 10 hari, lebih dari 7 hari, lebih dari 7 hari, atau bahkan dalam 1 bulan penuh keluar darah terus. Apa yang harus dilakukan? Dalam hadis Rasulullah, beliau pernah ditanya ini, beliau menyatakan hendaknya orang yang keluar darahnya terhenti, maka dia tidak sholat, dan tidak sholat artinya dia menganggap haid pada hari-hari haid. Jadi katakan, oh ini saya haid biasanya 7 hari, dari tanggal 2 misalnya sampai tanggal 8, ya 7 hari. Maka dia dulu sampai dia tidak sholat selama 7 hari. Adapun hari ke-8, maka dia harus menganggap bahwa darah yang keluar pada hari ke-8, ke-9 itu sudah darah penyakit. Karena pada hari ke-8 dia mandi, membersihkan darahnya, lalu kemudian sholat. Meskipun ada darah yang keluar, Itu cara untuk membedakan mana darah haid dan mana darah istihad. Adapun pada wanita yang siklus haidnya tidak teratur atau hari-hari haidnya tidak teratur, atau wanita yang baru saja melahirkan, kacau masa haidnya, baru melahirkan, nifas, dari nifas berpindah ke haid itu kacau, karena mulai baru lagi, atau wanita yang baru mau haid, yang baru haid, usia remaja baru haid, tiba-tiba banyak keluar darah, tapi darah tidak ditahu ini darah haid atau darah, orang yang seperti ini tidak jelas siklus haidnya, atau orang yang berpindah dari nifas ke haid, atau wanita yang baru-baru saja haid, maka cara untuk membedakan mana darah haid dan mana darah penyakit mereka adalah pada warna darahnya, warna darah, bukan pada waktu normal kebiasaannya. Kalau kebiasaan itu hanya khusus orang wanita yang sudah lancar haidnya, yang sudah terbiasa. Adapun pada orang yang siklus haidnya tidak teratur, atau tadi dari nifas ke haid itu kacau durasinya, dan juga wanita yang baru dewasa, maka mereka dilihat dari dari jenis darah. Darah haid itu hitam, merah kehitam-hitaman, kemudian kental dan berbau, bukan bau darah, dia memang bau haid. Adapun darah istihadah maka encer, warnanya merah, encer, dan baunya bau darah. Itu bisa dibedakan, Kalau darah haid kan mungkin hampir mirip darah bekam, hampir mirip dengan darah
Ya, darah Beckham. Darah Beckham terlalu kental juga ya, sangat. Darah Beckham yang agak cair lah, agak cair sedikit. Ya. Itulah istihadah, nifas, haid dan istihadah. Nifas dan haid membuat seorang wanita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa Ramadan. Tapi kalau istihadah dia tetap wajib untuk sholat, tetap wajib untuk berpuasa. Hanya saja setiap kali sholat dia disunahkan untuk berwudu. Sebagaimana dalam perintah Rasulullah, tawaddu'i kepada wanita yang istihadah. Rasulullah mengatakan kepadanya, tawaddu'i li kulli shalah. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah berwudulah setiap kali sholat. Para ulama ini maknanya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Ya. Karena ribet juga itu kalau berwudu setiap kali sholat. Tetapi sebagian ulama mengatakan orang-orang yang haidnya yang istihadah, yang selalu darah keluar penyakit, maka dia dibolehkan untuk melakukan jamak suri, untuk sholat dengan jamak suri. Jamak suri atau mungkin kita bisa terjemahkan dengan semi jamak. Ya, sholat semi jamak. Sholat semi jamak itu adalah sholat di akhir waktu, lalu kemudian disambung dengan sholat di awal waktu. Ya, ini bisa dilakukan oleh orang yang sakit, ya, orang yang sakit, misalnya stroke, ya, atau tadi wanita yang keluar darahnya tanpa henti. Kan ribet juga setiap kali sholat berwudu, setiap kali sholat. Ya, bahkan orang yang istihadah ini setiap kali waktu sholat disunahkan untuk mandi. Ya. Sebenarnya juga bukan hanya wudu yang disunahkan, tapi juga mandi. Ya. Ya, maka dia dibolehkan untuk melakukan jamak suri, jamak atau semi jamak. Semi jamak itu misalnya sholat zuhur dengan asar. Dia melaksanakan zuhur di akhir waktu zuhur. Dia melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu zuhur. Setelah selesai waktu zuhur, dia menunggu misalnya 5 menit, lalu kemudian setelah sholat masuk asar, dia langsung sholat asar. Itu namanya semi jamak. Tentunya tidak dianjurkan. Ya. Tidak dianjurkan. Dianjurkan hanya pada orang-orang yang tertentu. Ya. Tapi dia tidak dianggap jamak seperti biasa, tidak. Ya, dia tidak dianggap seperti menjamak zuhur dengan asar di waktu zuhur, tidak. Ya, dia tetap masing-masing sholat dikerjakan pada waktunya. Ya, tapi dia tunda waktu zuhur sampai mendekati asar. Ya, dia kemudian sholat asar, setelah beberapa 5 menit menunggu masuk waktu asar, dia sholat asar. Atau bahkan mungkin 1 menit setelah sholat langsung adzan asar. Ya, dia langsung sholat asar setelah itu. Ini bisa dilakukan untuk wanita yang keluar darahnya tanpa henti, atau orang yang kena penyakit parah, ya, tidak bisa bergerak, ya. Ini boleh mereka lakukan dengan mereka melakukan sholat dengan jamak suri, namanya jamak suri, ya, atau semi jamak, ya, dengan jamak suri atau semi jamak. Ya. Ya. Dan ini juga memang terkait dengan jamak, mungkin kita juga sudah pernah jelaskan. Ya. Ya. Ada sekarang mahasiswa bimbingan saya itu skripsinya terkait dengan sholat jamak. Ya. Hukum menjamak sholat bukan dengan uzur syar'i yang disebutkan oleh ulama. Jamak sholat karena kena macet misalnya. Jamak sholat karena lagi ikut ujian misalnya. Ya, ujian, ya, jamak sholat karena apa hukumnya, dengan apa hukumnya. Dia lagi membahas tentang itu. Ya, dia lagi membahas tentang itu. Ya. Adapun jamak sholat karena sakit, ya, karena apalagi karena kesibukan yang tidak bisa diatur, ya, kesibukan yang tidak bisa diatur, di manage, maka itu tentunya dibolehkan. Ya. Uzur yang tidak bisa diatur itu dibolehkan untuk jamak. Ya. Misalnya dokter yang masuk operasi dari jam 5, misalnya kalau operasi masih bisa diatur, ya tidak boleh ya menjamak. Tapi kadang-kadang operasi itu harus saat itu juga. Ya. Ada orang kecelakaan harus diurus. Ya. Belum kalau zuhur asar mungkin masih
lama. Tapi kalau maghrib isya, ya, orang kecelakaan tangani jam setengah 6. Tidak bisa kita tinggalkan misalnya dokter sampai selesai isya. Ya, maka dia harus mau tidak mau dia harus menjamak. Ya, itu dibolehkan baginya karena dia tidak bisa mengatur. Ya, tidak bisa mengatur, tidak bisa keluar untuk salat. Kalau seandainya ya, tidak bisa. Termasuk orang yang apa namanya kena stroke misalnya. Semoga Allah tidak menjadikan kita ya, tidak stroke semua, insya Allah ya, tetap sehat-sehat. Ya. Dia boleh untuk menjamak. Ya. Ya, karena sangat sulit setiap kali mau sholat, sulit sekali itu harus berwudu lagi dan sebagainya. Ya, dia menjamak. Ya, atau penjagaan yang sangat ketat, misalnya ada beberapa hal ya, menjaga dan tidak bisa ditinggalkan, maka mereka dibolehkan untuk menjamak karena mereka tidak bisa mengatur diri mereka sendiri. Adapun kesibukan yang masih bisa dijamak, ya, kesibukan yang masih bisa di manage, ya, yang masih bisa diatur, maka kita katakan itu tidak boleh menjamak. Ya. Jadi orang yang istihadah disunahkan untuk berwudu setiap kali sholat. Bahkan disunahkan untuk mandi setiap kali sholat. Ya makanya tadi yang paling bagus baginya adalah sholat melakukan jamak, tapi dia tidak boleh melakukan jamak hakiki. Ya, saya mau sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur tidak boleh. Ya, karena dia masih bisa mengatur. Dia masih bisa mengatur. Yang dia boleh lakukan adalah melakukan jamak suri atau semi jamak, yaitu sholat zuhur di akhir waktunya, lalu sholat asar di awal waktunya. Ya, itu lebih ringan baginya. Kemudian orang yang disunahkan untuk mandi adalah orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah. Ya, orang yang disunahkan untuk apa? Untuk berwudu, apa? Ya, disunahkan untuk berwudu dan juga disunahkan untuk mandi adalah orang yang memandikan jenazah. Rasulullah SAW man wassala mayitan falyatawadda. Siapa yang memandikan jenazah maka dia man wassala mayitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah maka dia hendaknya mandi. Dan juga berwudu, disunahkan juga untuk berwudu. Mandi dan berwudu. Dan tidak wajib tentunya. Tidak wajib. Dan beliau juga mengatakan man hamalahu falyatawadda. Siapa yang membawa jenazah secara langsung, ya, membawa jenazahnya, ya, menyentuh jenazahnya secara langsung, maka dia berwudu, tapi itu sunnah dan tidak wajib. Ya, itu sunnah dan tidak wajib. Saya kira sampai demikian ya. Nanti kita akan berpindah pada Kamis depan pada jenis-jenis mandi, ya, atau pada persoalan mandi. Kita akan wudu selesai, kita akan masuk pada persoalan mandi. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Masalah apa? Akikah. Akikah rambutnya kan dipotong. Apakah pada waktu itu ditimbang atau dikeringkan dulu dan disumbang ke rumah itu? Sama siapa, sama umat atau boleh disumbangkan ke masjid? Akikah ya tadi. Ya, akikah memang banyak permasalahannya akikah. Ya. Di antara persoalannya adalah mencukur rambut. Di antara permasalahan, apakah yang dicukur cuma bagi laki-laki atau bagi perempuan? Apakah cuma bagi laki-laki yang dicukur atau juga bagi perempuan dicukur rambutnya? Ya, karena sebagian ulama, termasuk Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak menganjurkan untuk mencukur rambutnya bagi perempuan. Ya, kata mereka bagi perempuan itu tidak pantas untuk dicukur rambutnya, dicukur habis. Karena itu sudah menjadi fitrah perempuan. Ya. Allahu a'lam, ini memang pendapat para ulama. Jadi kalau mau mencukur rambut perempuan juga boleh, tidak ada problem. Ya. Ya.
Karena rambut perempuan itu memang fitrahnya tidak boleh dicukur rambutnya. Jelas ya? Ya, terkait dengan rambut yang dicukur, maka dia langsung ditimbang. Itu disunahkan dalam hadis Fatimah. Ya kalau basah ya dikeringkan dulu, maksudnya kalau basah dikeringkan dulu. Ya, setelah itu ditimbang, ya, kemudian bersedekah dengan emas senilai ya, seberat rambut tersebut. Ya. Bisa langsung emasnya, bisa langsung nilai emasnya. Ya. Karena sekarang uang dengan emas itu 11-12 hampir. Ya. Uang dengan emas itu ya sekarang sudah menduduki kedudukan yang sama, ya, hampir sama. Ya. Jadi bisa emasnya, oh ini 1 gram, langsung ambil emas 1 gram, atau nilai dari 1 gramnya. Ya. Lalu kemudian disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Disedekahkan kepada fakir miskinnya yang membutuhkan. Jelas ya itu untuk ya bisa kepada 1 orang, bisa dibagi-bagi kepada beberapa orang. Ya. Itu untuk rambut ya, baik. Tapi para ulama berbeda pandangan pada bayi perempuan, apakah dicukur rambutnya ya, atau tidak. Nah, itu ya, dicukur rambutnya atau tidak. Ini persoalan yang panjang perbedaan pendapat ulama di situ. Ya. Jelas ya? Ya. Ya, tapi jadi kalau mau cukur rambut anak bayi perempuan silakan, kalau tidak mau juga silakan. Ya. Itu tetap sama-sama kuat pendapat. Ya. Kan perempuan itu sunnahnya memang rambut mereka tidak dicukur. Ya. Itu perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Ya. Ya. Waktu saya masih kecil mungkin itu disampaikan bahwa tidak boleh berwudu selama masih ada wudu. Yakin? Kita tidak boleh baru saya dengar beberapa yang lalu juga ada orang mengatakan makruh sholat tanpa diperbarui wudu. Kemudian masalah mandi, tapi kalau mandi itu kan kalau saya istilahkan kalau mandi itu adalah menjadikan diri dari najis besar. Hadas. Hadas besar. Jadi kan kalau misalnya mau mandi hari Jumat atau mandi hari raya, jadi apa juga harus saya niatkan misalnya kalau mandi itu mensucikan hadas besar, sunnah. Terkait dengan memperbaharui wudu, para ulama mengatakan memperbaharui wudu itu hukumnya sunnah. Jadi kalau meskipun kita sudah punya wudu, kita mau sholat lagi, misalnya kita ya tadi sebelum subuh kita sudah berwudu. Ya, ketika kita keluar dari masjid batal, kita berwudu lagi misalnya, atau belum batal, tidak ada problem, kita berwudu lagi, itu hukumnya sunnah. Para ulama sudah menyebutkan bahwa tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu adalah sunnah. Baik wudu kita batal atau wudu kita tidak batal. Ya. Baik wudu kita batal atau tidak batal. Itu hukumnya sunnah. Ya. Kenapa sunnah? Karena ia adalah amalan soleh. Ya. Amalan yang soleh. Kalau sudah lama, asal jangan setelah berwudu lagi, itu pemborosan. Ya. Ya, berwudu setelah 5 menit berwudu pergi wudu lagi. Nah, ini ya, dengan alasan memperbarui wudu, tidak, itu pemborosan. Ya, pemborosan. Tapi kalau misalnya setiap kali sholat berwudu, maka itu sunnah. Memperbarui wudu hukumnya sunnah. Jelas ya? Ya, wudu pertama tadi wajib,
Sedangkan wudhu kedua itu hukumnya sunnah dan tidak makruh dan tidak yang kedua terkait dengan mengulangi sholat tanpa wudhu makruh ya, itu tidak ya. Misalnya antara zuhur dengan asar, setelah zuhur kita misalnya duduk mengaji, tiba waktu asar kita tetap dibolehkan untuk langsung sholat asar tanpa wudhu ya. Dan tidak makruh hukumnya kalau tidak berwudhu lagi ya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah membolehkan ya, untuk berwudhu satu untuk bermanfaat wudhu itu untuk beberapa kali sholat ya, tidak ada makruh di situ ya. Tidak makruh. Allahu a'lam apa dalilnya kenapa makruh ya. Tapi tidak makruh insyaallah ya, karena para ulama juga para sahabat kadang mereka berwudu Isya dengan maghrib, maghrib dengan Isya itu cuma satu kali wudu ya. Isya dengan maghrib cuma satu kali wudu ya. Adapun orang-orang yang disunahkan ya, yang sangat dianjurkan untuk berwudu setiap kali sholat adalah sudah disebutkan dalam beberapa hadis tadi, orang kencingnya selalu menetes ya, orang yang darah penyakitnya, darah istihadanya tidak berhenti dan sebagainya. Adapun yang kedua terkait dengan mandi. Mandi wajib junub. Ya, mandi wajib karena sebab junub atau mimpi atau bagi wanita haid, mandi wajib dari haid atau nifas. Maka ia sudah mengangkat hadas kecil. Ya, karena hadas besar saja sudah dihilangkan, apalagi hadas kecil itu sudah menghilangkan. Baik sebelum mandi dia berwudu atau sebelum mandi dia tidak berwudu. Jelas ya? Baik dia mandi wajibnya seperti mandinya Rasulullah yang berwudu. Jelas ya? Ya. Atau mandi langsung diniatkan ini saya mandi wajib langsung. Ya. Maka itu menghapus hadas besar atau hadas kecil. Dengan syarat selama mandi itu atau setelah mandi itu dia tidak mengeluarkan air kencing, dia tidak memegang kemaluannya, dia tidak mengeluarkan angin, ya, dan juga tidak melakukan pembatalan wudhu. Jelas ya? Kalau ketika mandi, walaupun sebelum mandi berwudhu, tapi ketika mandi dia memegang kemaluan atau keluar air kencingnya, maka setelah mandi itu dia wajib untuk berwudhu. Ya. Setelah mandi dia wajib. Kenapa? Karena sudah batal, sudah hadas kecil, ya, sudah mendapatkan hadas kecil. Maka setelah mandi dia wajib untuk berwudhu kembali. Jelas ya? Adapun mandi Jumat, mandi hari raya, maka itu adalah mandi yang sunnah dan tidak wajib. Mandi yang sunnah dan tidak wajib. Sebab itu kalau mandi Jumat itu tidak serta-merta mengangkat hadas kecil, kecuali sebelum mandi berwudu terlebih dahulu. Sebelum mandi berwudu seperti mandi wajib, kan mandi wajib berwudu terlebih dahulu ya. Berwudu kemudian mandi, nggak ada problem, itu sudah dianggap sebagai wudu ya. Tapi dengan syarat tadi, ketika mandi setelah mandi tidak melakukan pembatal wudu. Jelas ya? Ya. Kecuali kalau mandi Jumat sekalian mandi junub. Kalau sekalian mandi Jumat sekalian mandi junub, mandi Jumat sekalian mandi junub. Nah, itu sudah mengangkat hadas besar dan juga hadas kecil. Jelas ya? Tapi kalau cuma mandi Jumat saja, kita katakan tidak mengangkat hadas kecil karena dia mandi sunnah, dia mengangkat hadas kecil, kecuali dalam mandi itu dia berwudu. Sebelum mandi dia berwudu. Jelas ya? Ya, dia berwudu, maka itu sudah dianggap karena wudunya itu sudah mengangkat hadas kecil. Tapi dengan syarat ketika mandi atau setelah mandi dia tidak melakukan pembatal wudu. Ya. Kira demikian. Ya. Yang tadi saya alami, pekerjaan saya biasa
sedikit sebelum saya perlu saya kerja yang sendirinya isolasi ya isolasi oh yang isolasi kemudian kalau saya rasa itu saya biasa lihat bagaimana caranya biasa kalau di depan sekali saya mau keluar bagaimana saja keluar dari depan saya mau keluar pulang ataukah sesudah saya sholat baru saya lihat bahwa ini adalah lakukan otomatis wudhu saya tidak sah ya ya kalau tidak sah bagaimana caranya untuk apakah harus mengulangi sholat kalau lakbannya kecil sekali itu nggak ada problem insya Allah kecil maksudnya kecil ya. Tapi kalau besar memang ya besar seruas jari atau setengah ruas jari ya setengah ruas jari dan dianggap air tidak bisa meresap ke dalamnya ya, kan ada lakban kan beda-beda juga ya ada lakban kain ya. Ada juga lakban biasa ya. Kalau kecil sekali itu nggak ada problem insya Allah dimaafkan ya. Tapi kalau sampai setengah ukurannya sampai setengah ruas jari maka itu dianggap wudhu kita tidak sah otomatis ibadah kita tidak sah juga ya. Makanya kalau didapati lagi sholat ya harus keluar untuk berwudhu ya harus keluar untuk berwudhu atau ketika selesai sholat ya berarti harus diulang sholatnya ya harus diulang sholatnya jelas ya harus diulang sholatnya yang wajib kena air itu tidak sah. Iya. Iya, tapi kalau sedikit dimaafkan. Ya, masih kecil dia dimaafkan, tetap dimaafkan. Jelas ya? Iya, tetap dimaafkan. Yang namanya hal-hal kecil itu dimaafkan. Tapi kalau sudah besar, setengah ruas jari itu sudah lumayan besar itu. Ya, maka harus keluar dari sholat untuk keluar dari sholat untuk berwudu kembali. Atau kalau selesai sholat ya berwudu kembali kemudian sholat. Ya, caranya keluar dari sholat supaya tidak dianggap kenapa tadi keluar sholat. Ya. Para ulama menyatakan tutup hidung kalau keluar sholat. Ya. Tutup hidung dalam artian supaya orang-orang tidak berburuk sangka kenapa tadi keluar sholat. Ya. Ya, apakah dia benci imamnya, jelas ya. Ya, benci imam atau tidak suka, jelas ya. Jadi caranya adalah menutup hidung ya, dengan tujuan ya, agar dianggap keluar itu karena faktor tertentu ya mungkin tadi ya keluar darah dari hidungnya mungkin tadi jelas ya mungkin dia sakit dan sebagainya ya. Supaya tidak dianggap membenci ini dia keluar mungkin tidak suka suara imamnya ini misalnya jelas ya iya seperti itu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam masalah wudhu juga ini ulama beda-beda prosesnya atau katakanlah masalah antara satu masalah dengan masalah yang lain beda. Seperti yang membatalkan wudhu kan masalah Syafi'i bersentuhan dengan perempuan ya. Adapun yang masalah yang lain yang maksudnya bersentuhan perempuan dengan kayak membuka hubungan badan prosesnya. Mungkin yang masalah lain. Apakah kita dalam situasi tersendiri atau kondisi tersendiri bisa kita terapkan salah satu masalah seperti contohnya kita tawaf di Masjidil Haram kan kita tidak bisa hindari tidak bersentuhan antara satu dengan yang lain prosesnya daripada wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah kita fanatik terhadap satu masalah tertentu atau kita memilih sesuai dengan situasional atau kondisionalnya? Mungkin biasanya terkait dengan dalam madhab Syafi'i menyentuh yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh non mahram
kalau anak kita yang kita yang sentuh, dan sentuhan itu harus kulit dengan kulit. Yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i pertama adalah wanita itu non mahram, seperti istri kita. Istri kita bukan, tidak ada hubungan darahnya dengan kita. Ya, jadi kalau bersentuhan dalam mazhab Syafi'i dengan istri itu membatalkan wudu. Kalau dengan putri kita tidak, dengan ibu kita sama sekali tidak membatalkan. Ya. Adapun non mahram istri kita jelasnya itu membatalkan. Kemudian yang kedua harus kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Kalau ada pelapisnya itu tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau kita dengan istri kita misalnya dalam mazhab Syafi'i ya, dengan kaos tangannya misalnya kita pegang atau ini tidak membatalkan, harus kulit dengan kulit. Ya, jadi mereka juga aturannya ketat ya. Jadi kita kan belajar mazhab Syafi'i dari kecil itu cuma umumnya saja. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu ada syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak langsung menyentuh perempuan langsung batal, tidak. Itu ada aturannya, harus kulit dengan kulit, kemudian non mahram. Ya, termasuk istri kan non mahram. Mahram itu kan yang ada hubungan darah ya. Istri misalnya mertua kita yang perempuan itu dalam mazhab Syafi'i membatalkan. Ya. Lalu apakah tentu yang paling benar adalah mazhab jumhur ulama. Banyak seorang mengatakan tidak batal. Karena Nabi pernah disentuh kakinya oleh Aisyah ketika dia sholat. Ya. Seandainya batal wudunya ya Nabi keluar pergi wudu ya. Batal wudu saya di dalam sholat. Ya, Rasulullah juga dalam beberapa hadis mencium istrinya sebelum pergi sholat. Ya. Itu juga kalau membatalkan wudu ya berarti Nabi harus berwudu. Ya. Kemudian yang kedua, yang hal lain terkait dengan tawaf. Ya. Tawaf itu memang ribet. Ya. Kalau setiap kali bersentuhan dengan suami istri, ya, ribet juga itu. Kalau setelah itu apa? Tiap bersentuhan pergi berwudu. Ya. Itu ribet itu. Jadi ya, pada situasi seperti itu memang situasi mendesak, boleh melakukan berpindah pada mazhab lain, tapi untuk suatu kebutuhan dan bukan untuk mencari yang mudah-mudahnya, bukan. Ya, itu kebutuhan, jelas ya. Dan itulah gunanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya bayangkan kalau ulama cuma satu pendapat, problem kita itu. Ya. Tapi kalau ulama banyak pendapat, akhirnya dalam kondisi tertentu kita bisa melakukan pilihan. Tapi ingat ya, harus sebelum kita melakukan pilihan lain kita harus bertanya terlebih dahulu. Ya, kan ada orang juga zaman sekarang yang penting ambil, ya ini pendapat juga yang saya ambil, tidak. Harus bertanya terlebih dahulu supaya tidak salah-salah. Ya. Supaya tidak salah. Tapi ingat tidak boleh hanya sesuai hawa nafsu. Ya, ada pendapatnya mazhab Abu Hanifah yang boleh menikah tanpa wali. Akhirnya ini boleh menikah tanpa adanya wali ini. Ya, jelas ya. Akhirnya dinikahi itu wanita tanpa wali. Problemnya nanti walinya nanti akan menikahkan diri perempuan. Tapi ternyata dia sudah menikah. Nah, itu problem lain itu ya. Ya, itu tidak boleh berpindah pada mazhab lain kalau cuma sesuai hawa nafsu, jelas ya. Tapi kalau kondisional silakan, tapi ingat harus ditanyakan terlebih dahulu kepada orang yang paham, ya, kepada ustaz, kepada para ulama. Harus tanyakan kira-kira kalau saya pindah ini boleh atau tidak. Nah, karena saya berada dalam kondisi yang ini. Ya, termasuk dalam tawaf ya. Dalam tawaf itu ya, dalam haji umrah itu tidak ada lagi mazhab, sudah hilang semua mazhab. Ya. Dan zaman sekarang kita di Indonesia Syafi'i, tapi Syafi'i kita cuma persoalan sholat. Syafi'i kita di Indonesia cuma persoalan sholat. Adapun persoalan jual beli, persoalan muamalah, persoalan pakaian, tidak ada yang namanya mazhab Syafi'i. Ya. Jadi ini cuma persoalan sholat dengan kunut itu saja. Ya. Sholat dengan kunut. Persoalan lain tidak ada yang namanya mazhab Syafi'i. Ya.
Jelas ya? Kita di Indonesia seperti itu. Ya. Makanya di Indonesia, makanya Muhammadiyah juga bagus, tarjih ya. Itu juga sudah bagus, tarjih karena memang dalam kehidupan kita menuntut pada satu madhab itu sulit. Iya. Kita menuntut satu madhab itu sulit. Iya. Iya, kalau dia mengerjakan satu madhab, dalam artian dia konsisten dengan satu madhab. Asal dia tidak mencaci maki madhab yang lain, maka itu dibolehkan. Jelas ya, tidak menyesatkan madhab itu dibolehkan. Tapi sekali lagi, konsisten dengan satu madhab itu sah. Ya, meskipun madhab saya itu dia mengatakan madhab Syafi'i, kita konsisten dengan itu sulit. Apalagi dengan kehidupan kita yang serba kompleks pada masa sekarang, terutama dalam bidang muamalat itu sulit untuk konsisten dengan satu madhab. Dalam madhab Syafi'i, kalau cuma pergi beli di belanja, kemudian tanpa bicara pergi belanja, ya, kasihkan uangnya, ambil barangnya, kasihkan uang tanpa bicara, dalam madhab tidak sah. Ya. Dalam madhab Syafi'i harus ada ijab dan ada qabul. Dia mengatakan saya beli ini, ya, saya beli ini, ya. Dia mengatakan, penjual mengatakan iya, saya terima. Harus seperti itu. Tapi kalau diam-diam itu tidak sah dalam madhab Syafi'i. Ya, dan itu zaman sekarang ya orang-orang kebanyakan kalau pergi beli ya, apalagi kalau harganya sudah diketahui ya, tidak ngomong lagi orang. Ya, sekarang jelas ya. Ya, tidak ngomong lagi, tinggal ini struk, tinggal ambil struk pergi. Ya. Dalam madhab Syafi'i ya, kalau diam-diam belanja itu tidak sah. Ya. Ya, dan serba sulit kalau konsisten dengan madhab Syafi'i pada zaman sekarang. Ya, makanya yang bagus adalah memang kita itu bermadhab sesuai dengan apa yang diajarkan ustadz kita itu ya. Ya, apa yang kita yakini. Yang kedua tentang sudah ya, kalau kira demikian. Ya. Yang dikorbankan itu waktu Ismail kan kibas. Nah kan apa itu sapi berlaku dikorbankan sedangkan yang pertama yang dikorbankan itu adalah kambing. Nah pertanyaan itu apa itu jika itu bisa sapi masuk bisa sapi juga dipakai itu pertanyaannya begitu. Sebenarnya hewan kurban pada zaman Nabi itu kambing, kebanyakannya kambing. Kenapa kambing? Karena kambing itu hewan yang paling mudah didapat, paling mudah dan paling murah pada masa itu. Apalagi pada kondisi hari raya, ya, kambing paling mudah dan pada penyembelihan Ibrahim alaihissalam itu Ismail diganti dengan kambing ya, kibas itu. Ya. Tetapi para ulama mengatakan bahwa yang namanya penyembelihan, baik itu hewan korban, akikah, ataupun dam untuk jamaah haji, itu semuanya sama jenis hewannya, sama jenis hewan. Dalam hadis Jabir beliau mengatakan kami menyembelih di Hudaybiyah untuk hewan dam haji untuk haji itu unta dan sapi. Makanya para ulama sepakat ya, bahwa sapi itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Meskipun Rasulullah SAW kurbannya itu selalu kambing, ya. Dan kambing jantan, ya. Bukan kambing betina. Meskipun kambing betina juga tetap dibolehkan. Tapi kambing jantan lebih utama karena kurbannya Nabi selalu kambing jantan. Ya, apalagi pada masa sekarang kambing jantan kayaknya lebih mahal daripada kambing betina. Ya, itu juga lebih utama tentunya. Jadi sapi dijadikan sebagai hewan kurban itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Jelas ya. Kenapa? Karena hukumnya disamakan dengan penyembelihan hadi untuk jamaah haji. Hadi untuk jamaah haji kan bisa menyembelih unta, bisa sapi, bisa juga kambing. Jelas ya. Ya.
dan juga termasuk juga pada akikah. Ya, akikah kan sebagian ulama menyatakan akikah itu tidak sah kalau bukan kambing. Ya, tapi yang paling benar semuanya sah, baik kambing ataupun sapi atau onta, itu semuanya sah. Termasuk korban, termasuk korban. Ya, sebagian ulama menyatakan yang paling utama adalah kambing daripada sapi, karena Nabi selalu berkorban dengan kambing, apalagi tadi Nabi Ibrahim ya, berkorban dengan kibas atau kambing. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait yang paling utama. Tapi kebolehan sapi dalam kurban itu sudah disepakati oleh para ulama. Jelas ya, sepakat para ulama sepakat sapi, unta, ya, dan kambing itu sebagai hewan yang boleh untuk dikorbankan dalam hari raya Idul Adha. Ya, jadi kesepakatan. Ya, dalilnya disamakan dengan penyembelihan hadiu, karena hadiu juga disembelih juga pada hari ke-10 Dzulhijjah. Ya, tapi dia di Mekah. Ya, dia di Mekah. Maka mereka mengatakan ini kurban sama dengan hadiu, sama dengan dam yang ada di Mekah. Ya, maka tetap membolehkan unta dan sapi. Ya, jadi kalau mau tanya dalilnya itu, ya. Ya, tapi dalilnya secara spesifik apakah harus berkurban dengan sapi? Ya Allah alam, saya belum tahu ada hadisnya seperti itu. Karena Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dia berkurban dengan kambing kibas, ya, 2 ekor kibas yang bertanduk berwarna putih, ya, dan gemuk, ya. Berwarna putih dalam artian ya, amlah, bahasanya amlah itu warna putih, semuanya warna putih atau lebih dominan warna putih. Kambing semua tubuhnya berwarna putih atau ada warna hitamnya tapi warna putihnya lebih dominan. Ya, itu amlah. Ya, dan itu yang paling kambing yang paling utama untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan kurban semakin indah ininya apa? Hewannya, dan semakin gemuk maka itu sangat utama. Jadi bukan hanya persoalan gemuknya, tidak, indahnya juga, bersih atau tidak, ya. Makanya tadi Rasulullah menggunakan yang putih, hewan putih, karena lebih diketahui keindahan dan kebersihannya itu jelas ya. Ya, jadi sangat diutamakan. Dan juga dalam hewan kurban ada yang tidak sah, ada juga yang makruh. Dilihat dari 2 kategori. Ya. Sah tidaknya hewan kurban dilihat dari 2 kategori. Kategori pertama pada cacatnya. Ya. Kalau cacatnya tampak sekali, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Walaupun dia gemuk. Ya, dia gemuk tapi buta hewan. Tampak bahwa dia buta. Atau terpotong telinganya. Atau dia pincang. Ya. Walaupun ini gemuk sekali hewan, tapi kalau dia cacat tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Yang kedua kurus sekali. Kalau sampai kurus sekali, kena sakit dan kurus sekali, jelas ya, itu juga tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Karena kan hewan kurban itu yang kita butuh dagingnya, ya, yang kita butuh dagingnya. Ya. Tapi yang pertama juga adalah cacat. Kalau cacatnya sangat jelas, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau dia punya cacat, tapi cacatnya kurang jelas, atau cacatnya tidak terlalu ini, misalnya terpotong telinganya tapi masih menempel, ya, terpotong telinganya atau menempel, atau matanya buta tapi kabur sedikit, ya, putih matanya itu tetap ada hitamnya tapi ya itu boleh tapi makruh, ya. Atau tanduknya terpotong, ya, boleh tapi makruh. Jelas ya itu ini terkait dengan orang. Pada saat Nabi Ismail disembelih, apakah sebelum itu pisaunya sudah terganti atau bagaimana? Karena dia kan jangan sampai seperti burung ini ketika pada itu mukanya manusia, badannya kuda, itu kan yang kita lihat dulu itu. Hanya itu kan Israel itu orang Yahudi yang bikin itu. Nah, ini dipertanyakan apa pada saat Nabi Ismail itu waktu disembelih sama Nabi Ibrahim, apakah sebelum itu disembelih
Oh gitu ya. Berganti. Itu Berganti. problem itu ya. Mungkin Pak Prof masih teringat dengan film, kayaknya ada filmnya itu ya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Ketika Ibrahim mau menyembelihnya, sudah siap. Ibrahim dipanggil Pak oleh para malaikat. Jadi tidak langsung menyembelih tiba-tiba terganti jadi hewan, tidak ya. Ada dalam Al-Qur'an. Kalau iya, ketika Ibrahim dalam Al-Quran disebutkan watalahul jabin, ketika Ibrahim sedang meletakkan keningnya Ismail di tanah mau disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kata Allah kami memanggilnya wahai Ibrahim. Jadi tidak langsung berubah jadi tidak. Iya, mau sembelih langsung Ibrahim ditegur oleh malaikat, wahai Ibrahim, engkau telah laku sedekah ruya, engkau telah membenarkan mimpimu selama 3 hari berturut-turut. Oleh sebab itu kami menggantikan Ismail dengan kibas, dengan kambing. Ya makanya didatangkanlah Pak. Ya, jadi tidak serta-merta ya itu khayalannya langsung, tidak ya. Kayaknya ada filmnya itu, mungkin musuh kecil saya masuk. Ya ada filmnya, tidak seperti itu ya. Jadi ketika bersembelih Ibrahim ditegur, dipanggil. Ya, ditegur oleh Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, dan itu memang wahyu ya. Dan kami menggantikannya dengan seekor kambing. Ya. Datangkanlah kambing, kemudian disembelih. Jelas ya, jadi tidak seperti ya. Ada dalam Al-Quran, ada dalam surah Qasas. Surah apa ya? Allahu a'lam saya juga. Barakallahu fikum. Baik, saya kira demikian. Ya, semoga kajian bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajinasi ya.